Halo, sudah lama banget, udah lama banget nggak upload. Kalau nggak salah terakhir upload itu bulan Maret ya. Iya, jadi udah Maret, April, Mei. Sekarang udah bulan Mei pertengahan. Dan juga kemarin itu sebelum waktu pas upload itu juga masih Cukyu 2. Dan sekarang di bulan Mei ya sudah naik level ke Jokyu 1. Tapi ya level boleh naik, tapi ya apa, belajarnya juga semakin sulit. Pokoknya semuanya tambah sulit, bikin pusing banget. Jadi em, apa yang beda dari Cukyu 2? Dari Cukyu 2 yang beda adalah untuk ngomong. Untuk Kaiwa itu di Jokyu Ichi latihan untuk berdebat, dalam artian mengungkapkan pendapat yang setuju dan tidak setuju itu bagaimana. Ya itu kesulitan yang pertama lah ya, dari Kaiwa. Terus juga atmosfer kelasnya tuh kayak apa dibilangnya ya, terlalu serius. Jadi sulit untuk kenal lebih jauh sama temen kelas, kecuali kalau udah jadi temen dari kelas sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya masuk Jokyu 1 terus sama sekali nggak kenal, itu agak susah untuk bikin percakapan. Tapi di kelas itu ada Kaiwa yang mana kan butuh percakapan juga gitu. Jadi susah ketika lu mau engage sama orang, tapi lu nggak bisa engage sama orang itu, tapi pada saat di kelas lu butuh untuk ngobrol lebih banyak sama orang itu lah. Ya gitulah, ya feelingnya seperti itu. Terus juga dari masalah belajar ya, udah belajar N2 dan bukunya udah setengah ke belakang ya. Udah 90-an something bumponya. Dan kalau dari bumpo sih gue bisa ngikutin, tapi memang gue masih terlalu, memang hambatannya adalah di kanji dan vocabulary memang. Jadi kanjinya juga semakin banyak dan vocabulary-nya semakin kompleks, yang mana benar-benar berasa banget um, difference, apa, perbedaan kemampuannya itu benar-benar berasa gitu. Karena pada saat di Cukyu 2 gue tuh kecepatan membaca itu masih sama teman-teman sekelas gitu ya. Tapi ketika pada saat ngebaca di Jokyo 1 ini, itu kemampuan baca gue tuh sedikit pelan daripada teman-teman yang lain. Itu aja udah berasa sih. Kenapa lebih lambat? Karena gue masih nerka-nerka furigananya. Jadi kadang kalau baca satu kalimat yang isinya banyak kanji gitu, kadang mata masih ngelihat ke bagian furigananya, jadi agak delay. Ini bacanya apa gitu ketika baca ya. Itu yang jadi masalah. Gua sadari itu masalahnya gitu. Jadi solusinya adalah ya dengan belajar lebih banyak kanji dan belajar lebih banyak vocabulary, yang mana itu harus didapatkan. Bukan harus sih, yang mana lo kan bisa cepat dapatkan dengan nulis tangan ya. Gua karena nulis tangan agak susah buat gue bagi waktu antara belajar PR, tugas, belajar ujian gitu. Gue pakai flashcard aja jadinya di aplikasi Shirabe Jisho yang gue pakai terus. Itu. Selanjutnya adalah tentang tablet, yang mana gue semakin sering pakai nih kamus gitu. Dan agak ribet pakai kamus di HP, tapi lu sering banget pakai itu kamus gitu. Jadi juga pakai handphone terus jadinya agak ribet. Gue mulai berpikir untuk beli iPad jadinya ini. Dan untungnya apa ya,
Jadi ada aplikasi di Jepang namanya Paydi, itu kayak online pinjaman, bukan pinjaman online ya, pokoknya bisa bayar nyicil lah, nggak pakai kartu kredit, yang mana dia kerjasama sama Apple dan bisa cicilan sampai setahun untuk produk iPad. Mantap. Jadi mungkin gue pengen ambil penawaran yang kayak gitu untuk beli iPad. Tapi kemungkinan bakal nunggu Juni dulu sih, nunggu WWDC dulu. Juni bakal keluar apa, habis itu mungkin dari situ baru beli. Option pertama. Option keduanya adalah nunggu Kimatsu Shiken hasilnya apa, jadi pas liburan gue baru beli. Ya, dua itu nunggu. Dan JLPT ya, JLPT fix bulan Juli gue akan ambil N2. Dan awal bulan Juni itu ada Moji Shiken, ada trial test dari sekolah untuk ngecek kemampuan kayak bagaimana, yang mana pas saat Moji Shiken N3 gue juga lupa lagi nilai gue berapa. Aduh, bener-bener ampun dah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ngomongin PD sih gue, wah, aduh, giri-giri asli. 60, 70%, 55, 65% kali. Asli giri-giri banget. Entah kenapa gue punya ketakutan yang berlebihan tentang kanji dan vocab gitu. Gue takut karena saking kurangnya kemampuan pengetahuan gue tentang kanji dan vocab, gue jadi nggak bisa baca soal JLPT nanti. Itu ketakutan gue sih, anjrit. Aduh, jadi ya ini akan jadi PR gue nih selama bulan ini dan bulan depan, bagaimana untuk ningkatin kemampuan baca kanji dan baca vocabulary, karena vocabulary kompleksnya makin banyak di sini dan juga dipakai di Kaiwa gitu. Jadi teman-teman makainya tuh kanji-kanji pakai vocab yang Chukyu 2 yang gue nggak belajarin di Chukyu 2 kayaknya tuh. Aduh, kok kanji kok vocabnya beda-beda semua ya, gitu kira-kira ya. Ya, it's a real challenge gitu. Ternyata pas dibandingin kalau udah di posisi sekarang terus ngeliat ke belakang tuh kayak anjir, yang kemarin tuh nggak ada apa-apanya. ngerasa kayak gitu. Padahal mah sebenarnya sama-sama sulit aja, cuma yang kemarin bisa dilaluin gitu, dan harapannya ya sekarang juga bisa dilaluin sih. Ya gitu kira-kira. Part time gue kurangin jam jadi 18 jam aja. Untuk hari sayangnya masih lengkap gitu. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Gue awalnya tuh karena melihat di Chukyu 2, Chukyu 1, Chukyu 2 tuh ujian setiap hari, dan gue keteteran kalau gue kerja berentet. Jadi gue kerja libur kayak gitu patternnya, supaya setelah kerja hari Senin kerja, Selasa libur, jadi Selasa bisa ngejar ketinggalan, kayak ngerjain PR yang lebih banyak, belajar lebih banyak gitu sih. Jadi itu komprominya sih memang, karena gue masih sadar gue kurang di vocab dan di kanji. Mungkin nanti kalau misalnya udah lebih banyak paham ya bisa nambah jam kerja, kan kayak begitu. Tapi itu nantilah. Jadi juga uang gaji juga jadi menurun sudah pasti, mungkin di sekitar 70 ribuan aja. Yang mana itu kalau motong dorm sama Tekiken 11 ribu, Tekikennya naik jadi 11 ribu, anjrit, itu udah 61 ribu. Terus pulsa 2000 sekian ya, 63 ribu, 64 ribu. Itu fix cost gue tuh. Kalau gaji gue 70 ribu, anggap aja 74 ya, minimal 74 ribu, 64 ribu minus sisa 10 ribu. 10 ribu itu untuk 1 minggu hidup di Jepang. 3 minggunya lagi gimana? Gokil. Gue pengen coba siasatin sih pakai dengan berhemat, tapi benar-benar berhemat gitu. Kalau kemarin kan gue masih makan daging sapi, makan gyudon,
makan salad yang lain-lain. Tapi ini kayaknya gue mungkin coba makan chicken katsu aja gitu. Chicken katsu, terus malam chicken katsu lagi, besoknya chicken katsu lagi. Jadi tuh chicken katsu tuh cuma 162 yen, sedangkan gyudon itu 300 yen, harganya 2 kali lipat. Jadi dengan budget gyudon sekali makan, bukan gyudon sih, gyusara, dengan budget gyusara sekali makan tuh gue bisa 2 kali makan dengan chicken katsu. Yang mana kalau sekali makan porsi nasi itu, satu chicken katsu tuh cukup, ya paling sama tambah satu salad lah, 100 sampai 200-an yen gitu kira-kira. Wah gokil. Ini nggak tahu nih apakah lidah gue bisa gitu, tapi untuk demi berhemat gue pengen lihat apakah gue bisa kurangin apa, apakah gue bisa kurangin duit, biaya hidup gitu. Atau kalau perlu ya kurangin tehnya juga, olong tea-nya juga, apa seminggu beli satu doang, kalau seminggu habis gak usah beli lagi gitu. Pakai gitu aja kali ya, anjrit. Ya mungkin kayak gitu kali untuk the rest of this month gitu. Ya. Oke, kira-kira itu. Dan ternyata tentang Shushoku cari kerja itu bulan 6 udah mulai ada seminar-seminar, dan itu ditargetkan untuk yang lulus di bulan September atau di tahun depan bulan Maret. Gue sih pribadi rencana lulus di bulan Maret. Karena apa? Karena gue punya 2 kali kesempatan JLPT. Dia itu di bulan Juli dan di bulan Desember. Jadi memang targetnya adalah Juli N2. Kalau lulus Desember ya N1 gitu. Tapi amit-amit kalau misalnya di Juli ini N2 nya nggak lulus, ya berarti Desember ambil N2 dan harus lulus. Karena dengan sertifikat N2 itu kayak persyaratan pertama banget untuk cari kerja. Gue bahkan belum melangkah gitu, even though I already in, walaupun gue udah di Jepang gitu, gue project restart hidup ini tuh masih jalan satu langkah lah ya, karena kita udah Nihongo Gakko kan, masih jalan satu langkah nih. Nah, langkah kedua itu adalah sertifikat JLPT N2 minimal. Ya, langkah kedua. Nanti langkah ketiga adalah Shishoku Katsudo, cari kerja. Nah, gue sekarang masih di langkah pertama. Jadi semangat untuk melangkah kaki untuk langkah yang kedua, yaitu mendapatkan sertifikat JLPT N2. Jadi ya gitulah. Sekarang harus lebih fokus belajar kanji dan vocabulary dan kaiwa. Masalahnya struktur kelas agak-agak nggak enak buat kaiwa sih, sumpah. Ya kira-kira seperti itu aja. Udah jam 12 dan gua ngantuk. Ya sejak masuk Jokyo 1, kelasnya kelas pagi jam 9, akhirnya menikmati rush hour Jepang ya. Benar-benar tidak enak. Baito tuh kelar jam 12, setengah 1, baru selesai mandi. Terus kayak harus langsung tidur, karena biar ngejar tidur 6 jam minimal. Kalau nggak bakal lesu banget di kelas gitu. Gue juga bakal lakuin hal yang sama. Ya cepet tidur sekarang dan bangun mungkin 7:15, lalu mulai siap-siap dari situ. Oke, itu dulu aja untuk update di bulan Mei 2023. Yang pasti karena udah mulai terlihat tentang ada job fair banyak ya. Di Kyoto juga ada, nanti di Kobe juga ada. Jadi gue juga sudah maksudnya kemarin kan kayak ikutin aja untuk belajar, tapi sekarang udah saatnya membangkitkan lagi
apa, the grind untuk cari kerja gitu, untuk siap-siap cari apa, ngisi CV atau mulai ngerangkum pengalaman-pengalaman kemarin tuh ngapain aja gitu, sehingga nanti tinggal pelan-pelan kita translate ke bahasa Jepang dan kita mulai susun CV bahasa Jepangnya. Kira-kira itu aja. Oke. Dan masalah duit gue rasa juga ya so far selama 6 bulan gue bisa hidup dengan uang tabungan dan bekerja part time gitu ya. Tapi mulai bulan Mei ini gue mulai narik duit kayaknya deh untuk tambahan biaya hidup, karena baito kurangin jam, jadi biaya gaji sebulan tuh nggak cukup buat, sebenarnya dari kemarin juga nggak cukup sih, tapi untungnya ya ada tabungan. Maksudnya untungnya gaji dari yang awal-awal tuh masih belum habis, ya gak sih? Begitulah pokoknya, lupa juga. Jadi ya gaji-gaji yang sekarang sih bisa nutup untuk biaya hidup, tapi nggak biaya tempat tinggal. Jadi mungkin ya ambil subsidi silangnya dari tabungan pribadi, kayak mungkin ambil 30.000 yen, jadi gue cuma yang gue absorb itu 20.000 dari uang part time, mungkin kayak gitu ya. Nah kalau misalnya dengan kayak gitu gue ambil 30.000 yen sebulan, tabungan gue cukup tuh sampai sampai nanti April. Ya gitu, sebenarnya gue bilang gini doang sih ya supaya biar gue tetap pede aja gitu. Ya kira-kira itu aja. Oke, semangat, dan semoga gue bisa lebih rajin lagi untuk ngupload update ya, kan pengen jadi VTuber. Bye.